sebelum pengambilan barang, mungkin ada komunikasi langsung sama Ijen ya? Komunikasi langsung tidak ada. Gimana nih untuk respon kali ini? Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menanggapi somasi yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Jen Salimar yang menyangkut substansinya tentang soal klaim kami yang dianggap lalai dalam menyelesaikan registrasi ke KUA dan juga menyangkut masalah barang-barang Jen yang dibawa dalam perkawinan. Ini somasi dari mereka dan ini kami menanggapinya, dan ini surat kuasa kami ya. Di surat kuasa ada Iqbal Arifin Wijaya dan Elias Umar. Saya baca sedikit ya agar terlihat ini formal. Hal-hal yang kita sepakati tidak saya bacakan, bahwa antara klien kami memang benar ada pernikahan dengan klien rekan atau kuasa hukum dari Jen Salimar. Di sini langsung kami masuk ke bahwa adapun kekurangan salah satu dokumen persyaratan pernikahan antara klien kami dengan klien rekan. Klien kami sudah mengupayakan untuk memenuhi salah satu dokumen persyaratan dimaksud kepada instansi terkait, namun dalam perjalanan proses pengurusan terkendala oleh pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia sehingga belum terpenuhi atas kekurangan salah satu dokumen dimaksud. Bahwa klien kami tidak bermaksud melawan hukum untuk tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Dambe Timur. Namun hal ini karena proses di instansi terkait yang membutuhkan waktu sehingga tidak secepat yang diharapkan. Ada satu hal juga menyangkut soal talak. Kami tidak akan merespon karena itu di luar kekuasaan kami, karena hal jatuh dan putusnya perkawinan menurut Islam itu apakah disampaikan secara emosional dan hanya mereka berdua, itu sudah menjadi syarat cukup putusnya perkawinan. Maka untuk somasi yang menyangkut soal putusnya perkawinan kami tidak akan tanggapi. Poin ke-5, biarkan saya meneruskan. Baik, untuk selanjutnya poin kelima kita jawab bahwa klien kami juga tidak bermaksud untuk menguasai atas barang-barang milik pribadi klien rekan kami. Klien kami sangat terbuka pintu dan mempersilahkan kepada klien rekan untuk mengambil barang-barang miliknya, dan ini sudah kita lakukan kemarin, tepatnya tanggal 16 Januari ya 14 Januari 2021. Semua barang-barang sudah kita balikin. Jadi dengan itikat baik di bukti nyata bahwa kita tidak menghalang-halangi, menggelapkan, menahan dan sebagainya. Sekali lagi jangan buka atau mengopinikan bahwa klien kami ini menghalang-halangi ngambil barang milik Jen dan sebagainya. Kemudian, namun tentu dengan etika dan sopan santun. Ya, tentunya kami juga kan ada prosedur yang harus ditempuh oleh rekan ya, klien rekannya dari Jen Salimar. Karena kemarin yang datang kuasa hukumnya ya patut kami terima karena legal standingnya sudah masuk gitu loh. Sebelumnya kan baru ada hawar-hawar, ada yang mau ngambil tapi nggak jelas siapa, delegasi siapa, tidak ada kuasanya. Maka kemarin 14 Januari pukul 15.00 udah kita serahkan tuh semuanya, dari yang terkecil sampai mobilnya. Kemudian poin ke-6, bahwa jika pihak lain yang hendak mengambil barang-barang milik klien rekan dimaksud, maka tentu harus membawa daftar nama barang. Ya kan kemarin kita sudah serah terima barang langsung, serah terimanya langsung oleh klien kami Kang Cecep, diserahkan kepada perwakilan kuasanya beserta tantenya Jen Salimar. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal barang-barang milik Jen. Itu ya yang bisa kita, demikian surat tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nanti formalnya kami akan kirimkan ke kuasa hukum Jen, dan menyangkut soal pengambilan barang itu memang di luar dugaan kami, karena pihak kuasa hukum Jen Salimar memberi kami waktu 7 hari untuk menanggapi, tetapi belum sampai 7 hari mereka sudah bergerak untuk mengambil, dan itu pun kami terima dengan baik karena mereka sudah disertai dengan surat kuasa dan daftar-daftar seperti yang disampaikan oleh rekan kami. Selain dari kami kuasa hukum untuk menyampaikan ini, tentunya ada hal-hal yang akan diluruskan oleh klien kami, menyangkut banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh Jen Salimar dan atau kuasanya yang notabene menyudutkan, menjatuhkan klien kami.
Dan untuk menjelaskan itu semua tentu yang bersangkutan langsung. Mangga Pak Cecep. Oke, baik, terima kasih Bang. Saya sedikit menanggapi aja tentang pemberitaan yang selama ini ada di media-media, di mana pemberitaan itu menurut hemat saya itu sudah sangat merugikan, itu sudah sangat memojokkan saya. Artinya saya di sini perlu untuk mengklarifikasi semua itu, dan di sini juga saya wajib menjelaskan serta menegaskan, sekali lagi wajib menjelaskan serta menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh JS tersebut saya nyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ada beberapa memang yang akan saya sampaikan, kebohongan mana saja yang JS itu sampaikan. Saya khawatir bahwa kebohongan yang terus-terus dilakukan berulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, ini kan tidak baik buat diri saya pribadi ataupun keluarga saya. Itu saya akan membuka beberapa saja untuk mengklarifikasinya. Yang pertama yaitu pada saat itu Jen pernah mengeluarkan statement bahwa dia merasa tertipu dengan status saya, status perkawinan saya. Nah, menurut saya jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena JS itu, Jen Salimat itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa, bukan anak kecil lagi, dan dia juga sudah beberapa kali mengalami pernikahan. Artinya dengan jelas bahwa saya tidak mungkin menipu dia. Ya, jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa itu adalah tidak benar, saya menipu dia. Mungkin bukti-bukti kita bisa kasih ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dia pernah mengeluarkan bahwa mau merasa tertipu, itu sudah saya nyatakan bahwa menipu itu sebenarnya tidak ada dan itu tidak benar. Kemudian juga pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu saya secara pribadi menantang dia untuk membuktikan kalau memang itu dia yang membiayai semua itu. Untuk itu saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia ucapkan, tolong buktikan. Mana kalau memang dia memang membiayai itu semua. Sebab secara pribadi juga saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja ntar. Sekali lagi saya menantang dia untuk membuktikan ucapannya dia bahwa selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse yang masuk lewat dia. Tetapi masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan. Itu. Kemudian juga yang tadi sudah dibahas oleh Kang Irfan bahwa selama ini saya seolah-olah mau menguasai harta bawaannya dia selama pernikahan. Itu sudah dia melakukan statement di beberapa stasiun, beberapa media. Artinya saya katanya mau menguasai, mempersulit dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan juga. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sebelah mananya yang saya memang menghalangi, yang saya memang mau menguasai. Coba tunjukkan. Toh kemarin mereka datang dengan apa yang saya minta, hanya meminta surat kuasa saja.
saya rasa hal wajar orang yang punya barang yang tidak mau mengambil sekarang diutuskan oleh orang lain, hal yang wajar bila saya meminta surat kuasa itu. Jadi itulah beberapa hal yang memang kemarin selama ini beredar di media bahwa kata-kata itu semua saya bantah. Dan kalau memang ini, maka silakan saya tunggu buktinya itu dari Jen Saliman. Mungkin itu saja dari saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia, saya pernah bahagia juga dengan dia. Saya tidak mau memperlebar masalah ini lebih panjang lagi. Saya rasa saya hanya membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah bohong. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan silakan. Kang, sebelum pengambilan barang, mungkin ada komunikasi langsung sama Ijen ya? Komunikasi langsung tidak ada. Saya terakhir komunikasi itu tanggal 17 Desember. Setelah itu saya sampai detik ini pun tidak ada. Saya hanya komunikasi dengan tantenya saja. Selebihnya udah tidak ada komunikasi. Jadi saat pengambilan barang itu, Akang komunikasi dengan tantenya? Dengan tantenya. Betul. Baru Akang Kebetulan Kang Irfan juga sama Bang Awin juga komunikasi dengan tim lawyernya mereka ya. Ya, makanya setelah memang saya yang minta surat kuasa pengambilan barang, setelah itu ada kan. Saya tidak menghalangi, saya tidak menghakimi barang-barang itu. Kan kalau boleh tahu berapa item barang yang diambil dan somasi itu tertanggal berapa, Bang? Kalau somasi Somasi itu kita terima ya 2 hari sebelum mereka datang mengambil barang-barang Jen ke rumah klien kami. Makanya kami kuasa hukum sempat agak terkejut juga karena kita sedang mempersiapkan tanggapan dan kita dikasih waktu 7 hari untuk menanggapi. Ternyata mereka nyelonong ya. Kita sebagai orang timur ya welcome saja, apalagi yang mengambil itu mengaku masih tampilnya dan didampingi juga dengan penasihat hukum dengan menunjukkan surat kuasa. Ya tidak ada alasan itu juga untuk tidak menerima mereka dengan baik. Tapi atas apa yang dilakukan oleh itu ya tentu kita akan menyikapi secara hukum nanti. Berapa item barang, Kang? Kalau itemnya, kalau yang disomasi itu hanya beberapa saja. Tapi yang jelas yang paling besar itu adalah mobil, kamera. Tetapi bukan hanya yang besar saja, termasuk yang kecil yang tidak disebutkan dalam somasi saja saya berikan semuanya. Jadi sekali lagi saya tidak menguasai barang. Sekali lagi ini perlu diperjelas. Ya, sekali lagi sampai hal terkecil pun yang tidak ada di somasi saya kembalikan ke dia. Artinya di sini jelas bahwa saya tidak menguasai, tidak menghakimi atau menghalang-halangi. Ini sudah terbukti jelas bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu adalah bohong semua, hanya penggiringan opini saja. Kang, tapi dari beberapa statement yang telah dilontarkan sama Kak Jen Saliman sendiri kan itu kan sama saja membuka babak baru seperti itu. Tapi dari pihak Kak Arsya sendiri, apa akan ada tahap selanjutnya setelah pengembalian barang ke pihak Kak Jen Saliman sendiri atau bagaimana itu, Kak? Ya, artinya gini, apa yang dilakukan oleh mereka itu hak mereka, kita hormati. Tapi kita juga nanti akan melakukan langkah apa juga kita mohon untuk dihormati juga sikap-sikap kami. Karena di sini kan sudah melibatkan pengacara ya, artinya masing-masing menggunakan cara, dan kita juga punya sikap nanti seperti apa ya, apakah menjadi babak baru, apakah mungkin ada langkah-langkah hukum yang kita akan lakukan ya, tentunya kami akan diskusi dulu. Mungkin dari itu ada tambahan, Bro? Ya, kalau soal barang-barang yang sudah diambil, rasanya kan ini kan suatu hal yang bukti nyata, konkret, kita punya etikat baik ya, tidak menghalang-halangi, apalagi menguasai, menggelapkan dan sebagainya ya. Nah ini kan artinya mereka sudah terpisah, baik secara fisik, barang-barang juga sudah tidak ada. Untuk langkah berikutnya ya, apakah ini nanti kewenangan kita atau kita serahkan ke lembaga yang berwenang, misalkan Pengadilan Agama atau Majelis Ulama Indonesia, apakah cukup dengan 3 talak itu sudah memutus perkawinan di antara mereka? Kita lihat nanti berikutnya aja. Kang, kalau mengingat tadi Kang Cil bilang ini pencemaran nama baik juga, terus ada juga mungkin ada kerugian.
yang didapat secara materi dari hitungannya pembayaran itu bukan dari dia endorse doang gitu. Ini juga bisa masuk ke jalur hukum pidana, gimana Bang? Ya, makanya tadi kita kan akan kaji semua tentang apa yang kita dapatkan dan semua pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dari saya masih anggap itu istrinya. Kenapa? Karena saya atau kami tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah itu sudah putus atau belum. Perkawinan itu hanya karena orang emosi marah-marah terus menjadi masalah. Kami belum berani karena tentu ada yang lebih kompeten lah untuk menanggapi hal itu. Bahkan kalau memang nanti perlu kita hadirkan ahli, apakah memang ketika ada seorang suami dan seorang istri berdua di dalam rumah, mereka berkelahi hebat, kemudian muncul tanpa sadar dengan emosi itu ucapan talak itu, apakah itu sudah merupakan putus perkawinan? Ya kita akan hadirkan kalau memang itu diperlukan agar supaya jiwa hukum mereka ini menjadi terang. Nah, kalau masalah pernyataan-pernyataan, kalau memang kita anggap itu ada menyentuh soal yang berkaitan dengan bukti-bukti yang kita bisa jadikan dasar untuk melakukan tindakan atau langkah hukum, ya akan kita lakukan juga. Kami akan diskusi, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sembarangan lah. Kita orang hukum kok, kita tahu apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan. Kita akan kaji bersama. Bang, tapi permasalahan itu emang sebenarnya kayak barang-barang yang dulu emang harta guna nikah atau emang ada masing-masing punya misal mobil masing-masing tengah ya atau apa gimana sih itu bisa enggak? Kalau masalah harta memang itu adalah harta bawaannya dia, jadi saya pun tidak mengklaim itu bahwa itu adalah harta golongan tidak dan sebagainya. Makanya saya juga yang memberikan tidak mempersulit gitu karena memang itu bukan hak saya. Sudah. Tapi Kang, kalau Kang Cep secara pribadi ada nggak keinginan untuk ini? Seperti apa sih sebetulnya keinginan pribadinya? Ya keinginannya cepat selesai lah ya. Tidak perlu juga menyalahkan orang lain untuk kita terlihat benar lah gitu. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita ngobrol apa adanya aja lah. Tidak perlu melebih-lebihkan, tidak perlu ini kan. Kalau memang ada buktinya, ayo kita ketemu. Gitu aja. Kalau dari saya. Kang, ada mungkin ini kan pernikahan yang singkat Bang. Ya. Penyesalan nggak sih buat akang sendiri adanya kejadian ini gitu? Karena kan pernah saling suka, paling sayang. Nah akhirnya kenapa? Ya kalau dibilang ada penyesalan, ya inilah namanya jalan Tuhan ya. Kita juga tidak mau ini seperti ini terjadi. Bahkan kan teman-teman bisa tahu semuanya pada saat itu saya memperjuangkan untuk kembali lagi rujuk ke dia kan. Teman-teman juga bisa tahu semua lah. Itu saya berusaha untuk menarik dia untuk kembali, tetapi memang ini adalah sudah begini jalannya, yang mau nggak mau saya terima sendiri lagi. Berarti nantinya akan nikah permintaan dari Jen sendiri untuk mungkin menjalankan sidang sendiri akankah dilancarkan atau seperti apa nanti kalau berjuru? Ya kalau sekarang ya dilancarkan, udah pasti dilancarkan. Kalau dia mau ini ya kita ini semua. Berarti udah Ya. itu Ya, pasti akan berpisah nih, akan ngobrol baik-baik lagi. Gimana? Masih ada mediasi gitu kan? Mau rujuk lagi atau mau pisah? Ya barangkali Untuk saat ini masih ada memang rasa. untuk saat ini memang kita bukan tidak mau mendahului takdir ya. Untuk saat ini saya berkeputusan seperti itu, tetapi pada saatnya ntar ke depan jalannya seperti apa ya kita lihat aja. Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi hari ini klien kami kan sedang mengurus juga data-data yang kurang di KUA Jambe Timur. Dalam hal ini KTP yang statusnya dari kawin di Rumah Duda, ya kan? Setelah itu kita serahkan ke KUA Jambe Timur untuk dicatat dalam registrasi buku nikah. Nah, tapi jangan salah, Jen juga sebetulnya masih ada data-data yang kurang seperti N1 ya, itu belum dilengkapi juga. Nah, kalau memang Jen sepakat untuk pisah secara negara, tentunya kan harus terregistrasi dulu buku nikahnya kan gitu. Setelah terregistrasi di sana, baru bisa dia mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, katanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, di dalam proses permohonan gugat cerai nanti ada yang namanya mediasi juga di sana. Perma, peraturan Mahkamah Agung mengatur itu.
tidak ada putusnya perkawinan seseorang tanpa adanya mediasi. Ya mudah-mudahan kalau memang itu masih ada peluang dan sebagainya, kita lihat di sana nanti. Nah, jadi harapan saya Jen juga punya etikat baik juga untuk menyelesaikan data-data yang kurang di KUA Jambi itu. Sama-sama datang ke sana, berdua menyelesaikan, tanda tangan, register, baru silakan kalau memang Jen mau menggugat cerai lebih dulu. Gitu ya. Oke. Oke, siap. Nuhun, Kang. Siap.